Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mbak Husnil dalam belajar dari rumah atau daring online, yang mana kita hari ini mempelajari ini pendidikan agama Islam bab ketiga yang berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh ya. Kemudian sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang dicita-citakan kita yang baik semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita nantinya menjadi anak yang soleh-solehah yang dapat membahagiakan kedua orang tua. Ala hadiyan niyah wa kul niyatin solehah li ridhoillahi ta'ala wa li syafaat rasul qadai hajatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, untuk absensi, Pak Kusnil tidak bisa memanggil kalian satu persatu karena ini pembelajaran lewat YouTube. Jadi kalian setelah menonton video ini langsung saja ditulis di kolom komentar absensi kalian, nama, kelas, dan nomor absennya. Langsung saja agar menghemat waktu. Yang pertama, cita-citaku menjadi anak soleh. Apa kalian pernah mendengar cita-cita menjadi anak soleh? Nah, kita selalu berdoa, ya Allah jadikanlah kami anak soleh, solihah. Nah, biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu? Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot. Nah, jika kalian ada yang berkata, saya ingin menjadi anak yang soleh, dokter yang soleh, insinyur yang soleh, pilot yang soleh, maka apa itu artinya cita-cita? Maka apa arti cita-cita itu? Nah, cita-cita keinginan yang selalu ada di pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh ingin mewujudkannya. Maka menjadi anak yang soleh, kemudian dinamakan soleh. Apa ciri-cirinya soleh? Itu soleh itu artinya baik ya. Jadi dokter yang baik, insinyur yang baik, pilot yang baik. Bagaimana ciri-ciri anak yang soleh? Di antaranya yaitu yang A, jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Orang baik yaitu orang soleh, yaitu orang yang jujur. Bahwa kamu ingin disayang oleh Allah? Jawabannya tentu saja ya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti gambar di samping ini ada gambar orang yang sedang sholat. Kemudian jujur ketika pada diri sendiri. Ketika mengerjakan tugas ya tidak boleh mencontek. Jujur kepada diri sendiri. Pada saat itu melakukan inspeksi mendadak, misalnya ketika ujian ya, seperti itu. Kemudian kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Nah, tentu saja orang yang tidak jujur, orang yang berbohong mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Nah, kejujuran kepada orang lain, selain jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya siswa berjanji kepada Bapak Ibu menyerahkan tugasnya atau PR-nya pada hari ini, tanggal tertentu misalnya, maka harus menepati janjinya, harus jujur. Ditunjukkan PR-nya kepada ibu bapak gurunya. Kemudian kalau di gambar itu mengembalikan sisa uang jajan, sisa uang yang disuruh kepada ibunya ya. Maka kita harus membiasakan bersungguh-sungguh bersifat jujur agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri anak yang soleh. Kemudian yang B, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita lihat amati yang berikut, yaitu yang pertama salim bersalaman kepada ibu bapak ketika berangkat sekolah. Nah, ketika sampai di sekolah, salim juga bersalaman kepada gurunya.
Nah, hormat dan patuh ini terdiri dari atas orang tua, yaitu kita menghormati orang tua dua-duanya, yaitu atas ibu dan ayah. Nah, kemudian karena mereka juga telah membesarkan kita, mengasuh kita, membimbing kita, memberi makan, minum, pakaian, mendidik, mengajar kita, menyekolahkan kita, sehingga kita selayaknya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa yang tulus kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Begitulah, dan juga kita adalah taat kepada mereka berdua serta berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi kedua orang tua nantinya ketika sudah besar. Nah, hormat dan patuh juga kepada guru, tidak hanya kepada orang tua. Nah, ini ada gambar bapak guru menyuruh untuk bekerja sama, bergotong royong. Nah, kemudian anak-anakku, terima kasih telah patuh dan ikhlas, kalian telah bergotong royong. Kemudian ada anak hormat yang patuh yang mau disuruh bergotong royong. Kemudian mengapa harus hormat patuh kepada guru? Karena guru itu pengganti kedua orang tua di sekolah. Setelah guru itu yang telah mengajari, membimbing kalian, membimbing dalamnya, batinnya, membimbing pemikirannya. Kalau orang tua membimbing menjaga badan kalian supaya sehat, tumbuh besar. Kalau guru menjaga pikiran kalian supaya tumbuh benar ke arah pemikiran ilmu yang lurus, ya, yang benar. Kemudian maka sikap kebiasaanku yaitu insya Allah aku selalu hormat dan patuh kepada orang tuaku dan guruku. Yang ketiga, ciri anak-anak yang soleh yaitu indahnya saling menghargai. Semua manusia di alam ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjadi banyak, ada yang hitam, putih, tinggi, rendah, keriting, berambut lurus, berambut pendek, semuanya beragam-ragam suku. Nah, maka sikap kita adalah saling menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya ibadah di sholat subuh ada yang memakai kunut, ada yang tidak memakai kunut. Maka kita harus menghargai, tidak mencaci maki, tidak merendahkan, harus menghargai, tidak menyalah-nyalahkan, harus menghargai. Karena itu pendirian orang lain. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Menghargai juga keyakinan orang lain. Ada yang di Indonesia ini ada yang beragama selain Islam, non-Muslim, misalnya agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus menghargai keyakinan orang lain tersebut. Tidak boleh memaksa dalam beragama. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Kita kalau ada perbedaan pendapat di kelas, di siswa, di teman, maka kita harus menghargai. Tidak boleh memaksa juga pendapat sesuai dengan pendapat kita, karena masing-masing orang punya pemikiran, otak masing-masing. Kemudian menghargai pendapat, insya Allah aku selalu menghargai orang lain, tidak menang sendiri, tidak egois, tidak keras kepala, harus menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian rangkumannya, bercita-cita menjadi anak soleh adalah anak yang pintar dan terpuji. Anak soleh adalah anak baik yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia sekitarnya. Kemudian anak soleh berciri-ciri diantaranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, hormat, patuh kepada orang tua dan guru, setia kawan, serta saling menghargai antar sesama. Di dalam pergaulan dalam menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Insya Allah kita bisa. Jadi cita-cita kita menjadi anak yang soleh harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta setia kawan.
saling menghargai, tidak menyakiti, tidak mengolok-ngolok, tidak menghina, saling menghargai perbedaan antar sesama. Di antaranya perbedaan keyakinan, perbedaan pendirian, perbedaan pendapat. Nah, di dalam pergaulan hendaklah saling menghargai. Kemudian setelah itu kalian tulis. Nah, ini di buku tulis ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Nah, kalian putar lagi video sampai berkali-kali hingga paham. Semoga penjelasan bagusnya sedikit tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, untuk pengerjaan di rumah silakan ditulis. Ini tugasnya soalnya, kemudian dikerjakan di rumah, ditulis di buku tulis. Jangan lupa setelah menonton video ini agar Pak Kusnil tahu bahwa kalian sudah melihat video ini, langsung saja di kolom komentar ketik nama, kelas, nomor absen. Nah, demikian dari Pak Kusnil. Apabila ada salah kata, salah ucap, Pak Kusnil mohon maaf. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Nah, ini sudah materi yang ketiga, sebentar lagi ada UTS ya. Jadi terus belajar. Demikian dari Pak Kusnil. Assalamualaikum. Oh, belum. Kita tutup bersama-sama ya. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Pak Kusnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Dadah.